Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang demo socket programming TCP. Baik, di sini terdapat dua file untuk membuat demo socket versi TCP-nya, ada client.java sama ada server.java. Di sini kita akan mengcompile-nya Windows dengan cara membuka dua CMD. Nah, di sini saya akan menjelaskan file client.java-nya dulu. Eh, pada client.java di sini terdapat pertama kita mengimport dulu library apa saja yang dibutuhkan. Nah, setelah itu kita memulai. Pertama kita membuat uh, input streamnya. Pertama kita membuat input streamnya. Input stream sendiri itu adalah sebuah variabel yang terdapat pada sebuah aplikasi yang memiliki basis data Java yang digunakan untuk sebuah variabel dalam memasukkan inputan ke dalam sebuah program. Biasanya inputan itu berupa byte. Nah, setelah itu membuat client socket, eh, lalu menghubungkan ke server dengan port 6789. Nah, port 6789 ini nanti akan disamakan dengan yang di file server.java. Dan localhost ini adalah IP address yang digunakan untuk menghubungkan antara client dan server. Lalu membuat output stream ke socket. Output stream adalah kelas yang menyediakan cara praktis untuk menuliskan tipe data primitif ke output stream. Lalu berikutnya membuat uh, input stream ke socket. Berikutnya menerima inputan dari user. Jadi nanti akan ada sebuah CMD untuk compile, untuk klien memasukkan sebuah pesan nanti untuk dikirim ke server. Ini digunakan untuk menerima inputan dari user, lalu mengirimkan informasi ke server. Nah, setelah diterima datanya, nanti akan dikirimkan ke server melalui codingan ini. Berikutnya, membaca hasil yang dikirimkan dari server. Nanti server menerima lalu mengirim lagi datanya itu ke klien dengan cara seperti ini. Nanti ada tulisannya from server. Nanti tulisannya menjadi uppercase. Nah, seperti itu untuk file client.java. Berikutnya untuk file server.java ini tak pertama sama seperti client.java, mengimport dulu library yang dibutuhkan, lalu membuat welcome socket dengan new server socket 6789. Portnya ini sama tadi seperti yang di client. Setelah itu menunggu kontak dari klien. Jadi kalau klien belum mengirim apa-apa, juga akan diam saja. Lalu membuat input stream dan output stream ke socket. Sama seperti yang di client Java. Berikutnya, uh, tadi kan di klien mengirimkan data. Ini di server membaca informasi yang dikirim oleh klien dari socket. Berikutnya mencetak ke layar. Nanti tulisannya ada from client. Kemudian dari data yang diterima, data yang diterima tersebut dikirim lagi ke tempat klien uh, dengan seperti ini. Data yang dikirim tadi dibuat dalam uppercase. Kemudian di klien akan menulis hasil yang sudah diubah ke socket. Nah, seperti itu. Sekarang kita coba pastikan uh, demo socket programming dengan TCP. Di sini kita membuka CMD dengan local filenya sesuai dengan dimana kita menyimpan file client.java sama server.java nya. Oke, kita coba. Di sini langkah-langkahnya seperti ini. Kita buka CMD dulu, terus
kita compile file server.java ya. Kita compile dulu file server.java-nya. Terus kita run file server.java. Oke, terus kita buka cmd lagi dengan local file yang sama. Di sini kita compile file client.java. Terus kita run file client.java ya. Nah, di sini kita mengetik pesan di client. Jadi kita ketik misalnya hello. Nah, ini seperti ini ya. Baik, sekian. Terima kasih. Ya, di sini saya akan menjalankan program UDP. Buka CMD. Nah, ikuti langkah-langkah yang tertera pada layar. Nah, itu buka CMD lalu compile UDP server terlebih dahulu. Nah, java udp server.java. Nah, enter lalu run udp servernya java udp server. Nah, jika muncul keterangan seperti itu berarti program sudah benar ya, sudah bisa. Lalu langkah selanjutnya buka cmd lagi, lalu compile. Nah, ini compile udp client ya. Ya, java udp client.java, enter lalu run java udp client. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan pesan ya. Di sini saya masukkan halo, enter. Nah, apakah masuk? Nah, ternyata masuk ya, masuk ke server, masuk ya. Nah, di sini saya memasukkan kata lagi, saya kuliah di Universitas Diponegoro. Nah, enter. Nah, masuk ya, masuk ke servernya. Itu juga ada data yang terkirim, juga sudah dituliskan di situ. Nah, saya terima kasih ini. Nah, sampai juga terima kasih kepada server. Ya, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari TCP dan UDP. Pada TCP sendiri, teori TCP sesuai dengan implementasi nyatanya. Contoh penggunaannya TCP email, karena terbukti email A mengirim kepada email B, kemudian email B mengirim kepada email A, kemudian email A akan mendapatkan notifikasi bahwa email telah terkirim. Jadi ada konfirmasi untuk mengetahui bahwa email A itu sudah tersampaikan kepada email B. Kemudian pada UDP, teori UDP sendiri yaitu sesuai dengan implementasinya nyata, sama dengan TCP. Contohnya penggunaannya yaitu video conference, karena pada saat video conference membutuhkan data yang terkirim secara cepat tanpa adanya pengecekan. Jadi di sini maksudnya kan video conference itu memuat secara cepat, jadi tanpa dicek dulu oleh program karena secara live. Kemudian karakteristiknya, UDP merupakan jenis protokol yang memiliki karakteristik connectionless atau tidak berbasis koneksi, sedangkan TCP adalah kebalikannya, di mana yaitu berbasis koneksi. Seperti tadi video conference kan live membutuhkan koneksi.
Ya, cukup sekian dari kami. Terima kasih.